Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, di video ini Kak Fitri akan bahas tentang materi bab 3 ya, yaitu pewarisan sifat. Nah, kalian sudah belajar di sekolah belum tentang ini? Oke, nah Kak Fitri akan menjelaskan dengan singkat dan sederhana ya. Mudah-mudahan bisa kamu pahami. Nah, sebelum masuk ke materi pewarisan sifatnya, di sini Kak Fitri sudah sediakan gambar atau foto suatu keluarga. Menurut kamu, pertama kali kamu melihat gambar ini, apa sih yang ada di dalam pikiran kamu? Kira-kira apa? Warna kulitnya sama ya? Oke, jadi warna kulitnya sama atau mirip. Kemudian apa lagi? Bentuk wajahnya, mungkin wajahnya mirip ya. Nah, atau misalnya kamu pernah dengar kalau misalnya ada seorang bayi yang baru lahir, nanti pasti ada saudaranya atau tetangga atau kerabat akan mengatakan, ih mirip sama bapaknya, atau ih mukanya seperti ibunya, seperti itu ya kan? Nah, kenapa bisa begitu? Karena ternyata bentuk kesamaan atau mirip dengan orang tuanya itu didasari oleh suatu komponen yang ada di dalam tubuh kita yang namanya materi genetik, kayak gitu ya. Nah, apa sih materi genetik? Jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita nih, misalnya kita contohnya manusia ya, di dalam tubuh kita itu ada sel. Nah, di dalam inti sel kita, di inti sel manusia ini ada yang namanya kromosom. Nah, di dalam kromosom itulah banyak sekali untayan-untayan DNA gitu. Jadi nanti kalau di kromosom ini seperti apa ya? Seperti benang. Kalau misalnya benangnya kita ulur atau kita tarik, kita buka gitu ya, nanti di dalamnya itu akan ada rantai DNA seperti ini. Nah, di dalamnya lagi ada yang namanya basa nitrogen atau biasa kita sebut dengan gen, kayak gitu ya. Nanti basa nitrogen ini menyusun gen, misalnya gen untuk warna kulit, gen untuk bentuk rambut, bentuk wajah, seperti itu ya. Sampai sini paham ya? Jadi sifat itu diturunkan oleh orang tua kita dan ada di dalam sel tubuh kita gitu ya. Nah, apa sih kromosom? Kromosom itu mengandung gen-gen yang berfungsi untuk mengatur sifat makhluk hidup ya. Kayak tadi misalnya warna kulit kita, bentuk wajah kita. Nah, setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda ya. Untuk manusia, kita memiliki 46 buah kromosom. Jadi di dalam setiap sel kita, kromosom yang bentuknya seperti ini nih, kalian lihat di gambar sebelah kiri. Nah, itu kromosomnya ada sebanyak 46 buah di dalam setiap sel ya. Nah, kalau misalnya kita mau gunakan berpasangan, maka dari 46 itu bisa menjadi 23 pasang. Tapi tidak sembarangan berpasangan. Kromosom itu bentuknya pendeknya gitu, dia tuh macam-macam. Jadi misalnya nih bentuknya ada yang seperti ini. Misalnya bentuknya sebentar ya. Misalnya bentuknya ada yang seperti ini. Maka dia akan berpasangan dengan yang bentuknya sama juga. Anggap ini gambar sama ya. Atau misalnya bentuknya seperti ini, yang sini lebih pendek, yang sini lebih panjang. Nah, dia akan berpasangan dengan bentuk yang sama gitu ya. Dengan bentuk yang sama dia akan mengandung kode-kode genetik atau gen-gen yang sama juga, seperti itu ya. Kita ada 23 pasang. Nanti ayam beda lagi, terus sapi beda lagi, seperti itu ya. Oke. Nah, lanjut. Berdasarkan fungsinya, kromosom dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada yang namanya autosom. Autosom itu dia kromosom yang mengandung gen-gen yang berfungsi untuk mengatur sifat tubuh. Nah, sifat tubuh kita nih yang bisa kita lihat nih, yang misalnya tadi bentuk rambutnya, warna kulitnya, bentuk hidung. Misalkan kalau buah, misalnya kalau buah kita bentuknya apa dia bulat atau dia keriput, apa dia warnanya hijau atau dia warnanya kuning, seperti itu. Dan dia sifatnya berpasangan atau yang disebut dengan diploid atau 2N ya. Di bab awal kamu sudah pernah belajar apa itu diploid tuh ya. Dia berpasangan kayak tadi itu ya. Nah, kemudian yang kedua namanya gonosom. Gonosom ini mengandung gen-gen yang berfungsi untuk mengatur jenis kelamin.
Nah, artinya gini, dia mengatur apakah individu itu akan menjadi perempuan atau akan menjadi laki-laki, akan menjadi jantan atau menjadi betina. Dan gonosom ini tidak berpasangan. Jadi kalau misalnya yang tadi dia berpasangan, misalnya seperti ini, anggap gambarnya sama ya, Dek. Nah, yang ini dia tidak berpasangan, jadi ini hanya satu. Nanti yang misalnya bentuknya begini dia satu, jadi ini tidak berpasangan sendiri-sendiri. Kalau yang diploid di manusia berarti ada 23 pasang ya. Sedangkan di sini yang gonosom ada 23 buah. Oke, beda ini ya. Ini 23 berpasangan, ini 23 sendirian, dia jomblo ya. Makanya dia cari pasangan biar dia nggak sendiri gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, jangan lupa. Nah, selanjutnya istilah yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Yang pertama namanya fenotip. Fenotip adalah sifat yang dapat diamati. Diamati oleh apa? Diamati oleh panca indera kita. Artinya bisa dilihat, bisa disentuh. Kalau misal disentuh misalnya tekstur, dia kasar atau halus seperti itu ya. Berduri atau kalau berduri misalnya kasar, bersisik misalnya kasar. Kalau misalnya yang halus mungkin kayak misalnya pohon daun yang halus gitu ya. Itu oleh panca indera kita. Nah, itu bisa diamati, namanya fenotip. Bunga mawar warna merah, warna putih. Nah, itu bisa dilihat oleh mata seperti itu ya. Contohnya di sini Kakak sudah jelaskan warna kulit, jenis rambut, dan bentuk paruh burung. Paruh burung kan macam-macam tuh, ya kan? Berdasarkan makanannya beda. Jadi kan kelihatan tuh, oh bentuknya beda-beda. Nah, itu bentuk itu dipengaruhi atau ditentukan oleh kromosom, oleh gen-gen yang ada di tubuh kita. Nah, kemudian genotip. Genotip adalah sifat yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Artinya kita tidak bisa lihat gitu, kita tidak bisa sentuh sifat ini. Nah, genotip dilambangkan dengan huruf. Misalnya apa? Misalkan bentuk rambut nih, rambut keriting misalkan. Ya, rambutnya keriting. Nah, di dalam gen tubuh kita itu disimbolkan dengan huruf, misalnya hurufnya K besar, misalkan seperti itu. Nanti kalau misalnya rambutnya lurus, maka simbolnya misalnya K kecil seperti itu. Jadi simbol-simbol yang ada di dalam gen-gen kita pakai simbol seperti itu. Jadi simbol K besar setelah dilihat dalam fenotip, oh bentuk rambutnya keriting seperti itu ya. Jadi ingat, fenotip itu bisa dilihat, genotip itu tidak bisa dilihat, tetapi dia dilambangkan dengan huruf. Nah, selanjutnya homozigot. Genotip yang memiliki pasangan alel yang sama. Nah, pasangan alelnya sama, berarti misalnya nih K besar sama K besar, keriting sama keriting. Misalnya keritingnya tapi K besar sama K besar gitu. Kalau pasangan alelnya lagi yang lurus rambutnya, berarti K kecil, K kecil. Nah, itu sama ya. Nah, selain ada homozigot, ada juga yang namanya disebut dominan. Nah, genotip tadi kan dilambangkan dengan huruf. Kalau hurufnya huruf besar, K besar, misalkan hurufnya huruf besar, maka sifatnya dominan ya. Kalau misalnya dia hurufnya huruf kecil, namanya resesif. Apa bedanya? Kalau dominan ini dia akan menutupi sifat yang resesif. Misalkan ketika rambut keriting itu dominan bertemu dengan gen rambut lurus, maka rambut yang terbentuk adalah rambut keriting. Misalkan bapaknya rambutnya keriting, ibunya rambutnya lurus. Nah, maka nanti si anak rambutnya akan keriting karena yang keriting lebih dominan. Seperti itu ya. Nah, lanjut, heterozigot. Heterozigot merupakan genotip yang memiliki pasangan alel yang berbeda. Pasangan alel yang berbeda berarti misalnya di sini K besar, pasangannya K kecil gitu. Kalau homozigot tadi sama, K besar, K besar, K kecil, K kecil. Kalau K besar namanya homozigot dominan.
Kalau K kecil namanya homozigot resesif. Ya, bisa ya, bedain ya. Nah, kemudian kalau yang heterozigot berarti dia hetero, percampuran ya, berbeda. K besar, K kecil. Lalu simbolnya harus K nggak sih Kak gitu? Simbolnya macam-macam ya, di soal ditentukan gitu, dan nggak harus K. Ada juga misalnya yang simbolnya misalnya tinggi pohon, pakainya T besar kalau misalnya dia tinggi, T kecil kalau misalnya dia rendah batangnya. Atau bunga misalnya mawar merah M-nya besar, mawar putih M-nya kecil, kayak gitu ya. Jadi dilambangkan dengan huruf. Oke, sampai sini paham ya? Kakak lanjut. Yang selanjutnya adalah parental. Parental itu ialah induk yang disilangkan atau induk yang dikawinkan. Bapaknya, ibunya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada gamet, sel kelamin jantan atau betina yang jumlah kromosomnya setengah dari sel induk. Misalkan gini, parentalnya itu misalnya bapaknya itu rambutnya keriting, ibunya dia nih disilangkan nih, ibunya itu rambutnya lurus. Nah, maka gametnya bagaimana? Maka gametnya adalah setengah dari sisi sel induk kan tadi. Nah, berarti cuma diambil satu aja nih, K besar, berarti satunya lagi yang K kecil. Seperti itu ya. Ada parental, ada gamet. Nah, nanti ketika dikawinkan menjadi anak, ini digabung nih. Jadi misalnya gini ya, ini gamet, ininya K besar, ini K kecil. Ketika filial, hasil keturunan atau anaknya, nah ini kan harus dua ya, sel tubuhnya ini dua kan, maka ini akan bergabung, K besar, K kecil. Nah, seperti itulah bersilangan, seperti itulah pewarisan sifat, seperti itulah sifat kita. Kenapa bisa mirip sama bapak kita, bisa mirip juga sama ibu kita, karena kita dapat setengah-setengahnya dari mereka. Ya, paham ya sampai sini? Oke, yuk asah pengetahuanmu. Kakak punya beberapa soal. Yang pertama, Aruna memiliki sifat yang sama dengan neneknya, yaitu berambut lurus. Sementara itu, kedua orang tua Aruna berambut keriting. Sifat rambut lurus yang dimiliki nenek Aruna adalah, lihat, neneknya keriting. Neneknya rambutnya lurus. Terus punya anak, tapi anaknya rambutnya keriting semua. Berarti nggak kelihatan tuh pas neneknya dikawinkan dengan kakeknya, punya anak rambutnya keriting semua, rambut lurusnya tidak kelihatan. Lalu kelihatan di rambutnya Aruna. Berarti rambut neneknya bersifat apa? Antara dominan sama resesif. Kira-kira bersifat apa? Bersifat resesif. Kenapa? Karena tidak terlihat saat di anaknya si nenek, begitu ya. Berarti rambut kakeknya keriting sehingga rambut lurusnya tidak tidak muncul di anaknya si nenek, gitu ya. Oke. Selanjutnya, apabila di dalam sel telur ayam terdapat 78 buah kromosom. Di dalam sel telur itu apa sel telur? Ovum ya. Ovum itu berarti sel telur itu, kalau ovum berarti dia sel gamet, sel kelamin. Nah, maka jumlah kromosom pada sel tubuhnya berapa? Berarti tadi sel tubuh gimana? Kita balik nih. Sel tubuh tadi sifatnya gimana? Diploid atau haploid? Nah, sel tubuh sifatnya diploid. Nah, ini ya dia dicatat ya, dia disalin. Nah, diploid 2N berarti ketika tadi selnya di ovum itu ada 78, maka di sel tubuhnya itu ada 2N ya kan? Ini berarti N. Nah, dia akan menjadi 78
pasang. Dari 78 buah menjadi 78 pasang. Karena apa pembahasannya? Karena sel tubuh atau autosom sifatnya diploid. Berarti 78 ditambah 78 atau 78 pasang. Jangan 78 tambah 78 deh ya, nanti salah arti. Ini aja, sifatnya diploid 2N. Jadinya 78, yang tadi 78 buah jadi 78 pasang karena dia diploid. Nah, kalau si ovum, sel telur, gamet, dia haploid ya. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, kamu boleh tulis di kolom komentar. Kalau masih bingung, kita bisa sharing ya, diskusi di kolom komentar. Kemudian, kalau sudah paham, kamu bisa kasih tanda like ya. Kalau kamu sudah paham, artinya semakin banyak like, maka semakin banyak yang paham. Nah, materi selanjutnya, Kak Fitri akan kasih tentang hukum pewarisan sifat. Jadi lanjutan dari materi ini ya. Nanti kita akan belajar tentang hukum Mendel 1 atau persilangan monohibrid ya. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasannya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.